Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiffany Hasnatupia. Di sini saya akan mempraktekkan tutorial cara memasukkan akun-akun untuk menjurnal dalam aplikasi Mayo. Di sini yang pertama kita itu membuat akun baru dulu. Yang pertama itu caranya itu kita klik create. Kemudian di sini ada introduction, kita klik next. Kemudian di sini ada memasukkan informasi tentang perusahaannya itu apa. Jadi kita yang pertama itu kita tulis sesuai dengan modul yang sudah diberikan. Itu pertama berarti PD Pelangi. Kemudian alamatnya itu Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Kemudian nomor nomornya itu berarti kita 022 325 5575. Kemudian yang ini juga fax numbernya itu sama. Kemudian alamat emailnya itu pelangi@cbn.net.id. Eh, Kalau misalnya kita sudah memasukkan informasi tentang perusahaannya, kita next. Nah, ini untuk current financial year-nya itu diganti jadi tahun 2020. Kemudian last month of financial year-nya itu Desember, bulan Desember. Kemudian conversion month-nya juga itu bulan Desember. Kemudian untuk number of accounting period itu 12. Kita next lagi. Ini kita next. Nah, karena kita membuat ulang baru semuanya akun-akunnya, jadi kita pilih opsi yang ketiga itu I would like to build my own account list. Kita klik, terus kita next. Nah, ini kita ganti namanya, nama filenya itu kita klik change. Nah, ini masukin nama kita. Terus, ini kita save aja. Karena di sini udah keubah ya, jadi kita next lagi. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada dua pilihan. Nah, kita klik yang command center aja. Nah, kalau sudah, itu tuh kita pertama-tama kita masukin list akun-akunnya dulu. Nah, pertama kita buka dulu apa modulnya.
Nah, di sini pertama kita lihat list-list daftar akunnya. Nah, ini cara ngubah cara masukin akun itu yang pertama itu kita ke account, kemudian di sini masukin ke eh, send to account. Eh, oke, maaf salah. Eh, yang pertama itu kita masukin ke akun list. Nah, terus habis itu kan di sini tuh udah ada akun-akun yang bawaan dari aplikasi. Nah, yang pertama itu kita ganti yang di sini tuh ada di aset, kita ada akun general check account. Nah, ini kita ganti. Jadi, kalau di sini ada yang sama, yaitu cash in bank. Jadi, kita ganti jadi cash in bank dengan nomor akunnya 1100. Nah, kemudian ini kita klik OK. Nah, kemudian di sini juga kan ada akun undeposit fund. Nah, ini kita ganti jadi akun petty cash. Ini klik 2 kali. Untuk kodenya itu 1200. Kemudian, oh, karena di sini akun 1200 ini udah ada kepake, mari kita lihat dulu. Dan di sini itu dipakai di payroll check account. Nah, ini tuh diganti aja kodenya. Jadi kode 999. Nah, kalau misalnya udah kita ganti kodenya, itu klik OK. Habis itu kita cek lagi yang di undeposit fund, diklik 2 kali. Ini ganti akunnya, ganti nomor akunnya itu jadi 1200. Kemudian untuk akun apa nama akunnya itu jadi Petukis. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kemudian di sini itu ada trade trade debtors. Yang ini kita ganti jadi akun receivable. Kita klik 2 kali. Di sini kode untuk akun receivable itu 1300. Kemudian nama akunnya akun receivable. Kita klik OK kalau udah. Nah, kemudian kita setelah masuk ke bagian aset sini, kita pindah ke bagian liability. Nah, di liability ini kita itu ganti yang trade creditors ke akun payable. Kita klik 2 kali. Ini kalau misalnya kita lihat di sini akun akun payable itu padanya 1100, kita ganti jadi 1100. Kemudian akun nama akunnya itu akun payable. Ini kalau sudah kita klik OK, kemudian di sini ada GST liabilities. Nah, ini tuh ada 2 kan. Jadi GST collected kita ganti jadi PPN outcome. Ini kita klik 2 kali. Nah, akun numbernya itu kan kalau akun PPN outcome itu 1500, kita ganti jadi 1500. Kemudian namanya PPN outcome. Kita klik OK. Kemudian di sini ada GST paid. Nah, ini yang GST paid ini diganti jadi PPN income. Ini kodenya 1200. Kemudian di sini akunnya itu PPN income. Kalau sudah kita klik OK,
Nah, kemudian kalau sudah kita ganti, di sini kan masih kelihatan acak-acakan ya. Dan ini masih belum ketahuan mana headernya, mana isi headernya gitu kan. Jadi kita klik ini akunnya, kemudian, oh ini belum bisa, berarti kita coba ke aset dulu. Oh, oke. Jadi karena ini masih belum bisa, kita masukin headernya dulu. Yang pertama itu ada kita buka new. Kemudian kan di sini untuk bagian aset itu headernya itu ada current asset dan fixed asset. Jadi kita buat dulu headernya. Yang pertama itu current asset itu berarti headernya 1000. Terus kita tab. Habis itu namanya uh, current. Nah, terus kalau sudah kita tuh nggak usah di okein, jadi kita klik aja new supaya langsung gitu nggak loading lama. Kemudian di sini header yang kedua ada fixed asset. Jadi fixed asset itu kodenya itu 2000. Kita tulis 2000, kemudian di tab lagi nama akunnya fixed asset. Kemudian dimasukin header. Oke, kita klik oke dulu, kita periksa. Nah, ini current asetnya ternyata belum diubah. Kita ubah dulu jadi header akun, kita klik oke. Nah, kemudian di sini kita klik new lagi. Di sini kan masuknya ini current asset. Kita melanjutkan memasukkan current asset. Berarti kita di sini tipe akunnya itu kita cari yang ada current asset. Kemudian kita masukkan eh, di sini yang belum itu kan berarti dimulai dari allowance for the full debt. Berarti kita masukin yang ini, akun yang kode 1300. Kemudian di tab, oh 1400, di tab, kemudian allowance for, kemudian kita klik new lagi. Kemudian di sini ada merchandise inventory dengan kode 1500, kita tab. Kalau sudah kita new lagi. Kemudian di sini ada store supplies, kodenya 1600, di tab. Kemudian kita klik new lagi. Ini ada 1700, ada prepaid insurance. Kemudian kita new lagi, ada prepaid tax 1800. Kemudian prepaid rent, kebalik. Kita new lagi, ada prepaid tax 1900. Oke, terus ini current asetnya ini udah semua dimasukin. Jadi kita sekarang tinggal masukin yang fixed asset. Kita klik new lagi. Nah, ini akun tipenya kita ganti jadi fixed asset. Nah, ini kodenya itu untuk equipment at cost itu 2100. Hmm,
Kalau sudah, kita klik new lagi. Kita klik 2110. Oke, di tab ini Oke, kalau sudah kita klik oke. Kalau sudah kita masukkan semua asetnya, kita klik oke. Nah, di sini kan headernya itu masih nyatu sama isi dari akun-akun ini. Jadi kita coba klik eh, nama akun cash in bank ini, terus kita down. Itu buat ngerapihin. Jadi misah antara header dan isinya. Kita down dulu. Nah, kalau sudah, kita pindah ke liability. Kita klik yang liability, kemudian di sini eh, ada dua header ya. Yang pertama ada current liabilities dan long term liabilities. Jadi yang pertama itu kita klik new, terus kita klik header account. Nah, ini tuh kita tulisnya itu kodenya 1000, kemudian di tab, nah namanya current liabilities. Nah, terus kita new lagi. Untuk long term liabilities itu kodenya 2000. Long ini kalau sudah kita buat header, itu kita klik new lagi. Nah, itu kita sebelumnya membuat header, jadi kita membuat detailnya. Kemudian kita klik detail account, kemudian kita ganti akun tipenya itu other current liability. Kemudian kita masukkan akun eh, expense payable karena kita kan sudah memasukkan akun payable, jadi kita masukin yang expense payable. Jadi 1200. Oh, sebentar kita cek dulu. Oh, oke, ini salah, kita ganti dulu akun kodenya 1500. Jadi kita ulang lagi, berarti kita klik new. Kemudian di sini other current liability. Kemudian di sini ada expense payable, kodenya 1200. Kemudian di tab expense. Kemudian jika sudah, kita klik new. Kemudian masukkan income tax payable 1300. Kemudian klik new lagi. Karena di sini selanjutnya 1400 akan PPN payable. Oke, karena di sini eh PPN outcome sama income-nya itu udah dimasukin, jadi kita langsung ke long term liabilities. Ini kita new lagi. Nah, di sini akun tipenya itu diganti jadi long term liability. Kemudian kodenya 2100. Kita tab sebentar.
Oke, jadi di sini itu kan ada AP Accrual Inventory, itu seharusnya sebelumnya kita ganti dulu jadi Bank Permata Loan. Nah, ini naruhnya di Long Term Liabilities. Kita klik OK. Seperti itu. Kemudian kita rapihkan lagi akunnya biar ada pembeda. Kita klik down. Oke, kalau sudah kita pindah ke equity. Nah, karena ini equity-nya beda dengan neraca saldo, jadi kita ngikutin yang neraca saldo. Di sini itu untuk ekuitasnya itu ada Andrian Capital dan Andrian Drawing. Jadi kita buat lagi akun, kita klik, kemudian untuk Andrian Capital itu kodenya 1100. Kemudian new lagi, ini kodenya, oh salah, sebentar. Nah, kemudian di sini yang drawing 1200. Nah, kalau ekuitasnya sudah semua, karena ini cuma dua, jadi kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali lagi ke keterangan yang di atas itu ada revenue atau income. Nah, kita tambahkan lagi, di sini ada sales, kodenya 1100. Kemudian kita klik lagi new 1200. Kemudian karena ini sudah revenue-nya, kita klik OK. Nah, di sini kita ke cost of sale, itu kita buat akun baru lagi. Yang pertama itu ada kode 1100 cost of. Kemudian kita klik new lagi. Di sini ada kode 1200 break. Oke, kita klik oke lagi. Kemudian di sini ada expense. Nah, expense ini kita tambahkan lagi. Di sini ada akun 1000 advertising expense. Itu kita, kalau sudah kita klik new lagi, kemudian 1100 untuk telepon and um,
Nah, kemudian new lagi. Di sini ada store supply 1.200. Kemudian klik new lagi. Ada 1.300 untuk bad debts. Kita new lagi. Itu 1.400 untuk uh, kita new lagi 1.500 untuk kita new lagi 1.500. Seribu 1.700 itu untuk wax. Dan yang terakhir itu ada 1.800 untuk other operating expense. Terus kalau sudah kita klik OK, di sini ada 9 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita next ke other income. Di sini cuma ada satu, jadi kita klik new 1.100 untuk interest revenue. Kita klik OK. Kemudian di sini ada other expense. Itu kita klik new, itu 101 untuk interest expense. Kemudian klik new lagi, itu 1.200 untuk bank service. Oke, kita klik new lagi. Di sini ada 1.300 untuk income tax expense. Karena ini udah semua, kita klik OK. Nah, kalau misalnya udah semua, itu kita close aja yang ini. Kemudian itu kita mau mengatur link pajaknya. Nah, caranya itu yang pertama kita cari list di sini, kita klik, kemudian di sini ada text code, kita klik. Nah, kemudian di sini ada banyak pilihan pajaknya ya. Nah, kita hapus semuanya kecuali yang good and service tax yang ini dan uh, yang not reportable. Jadi kita hapus dulu yang ini. Hapus semua kecuali yang dua tadi ya.
Nah, kalau sudah, kita ganti yang goods and service tax ini jadi PPN. PPN ini pajak pertambahan nilai. Ini kita nggak kalau misal kita lihat rating udah 10%, kemudian di sini PPN outcome income itu udah sesuai ya, kita klik OK. Nah, kalau sudah kita ganti, itu kita close aja. Nah, kemudian setelah kita mengatur link pajak, itu kita men-setting link akunnya. Yang pertama itu kita ke setup dulu, kemudian kita klik link akun, kemudian di sini klik yang account and banking account, kita klik. Kemudian di sini ada yang bank account for deposit itu awalnya itu kan petty cash, kita ganti jadi cash in bank. Ini kita klik yes aja. Terus kalau misalnya ini udah diubah, berarti kita klik aja OK. Kemudian kita klik setup lagi. Kemudian di sini ada kita ke link akun. Kemudian di sini kita ke sales account. Nah, kemudian di sini kan ada di sini kan ada account receivable sama cash in bank. Nah, kalau misalnya ini udah benar dan sama kayak saya, ini udah benar ya. Terus nanti kita klik OK aja. Nah, terus kemudian di sini itu kan kita ke setup lagi, kemudian kita ke link account. Nah, itu kita ke purchase account. Nah, kalau misalnya kita udah ke purchase account, itu kita di sini kan ngelihat ada yang dicentangkan, jadi kita hapus aja centangnya, diklik. Nah, kemudian kalau misal kita udah ngehapus centangnya ini, kita klik OK. Nah, sudah. Itu untuk pengaturan link account-nya. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan akun list data yang ada pada neraca saldo awal. Jadi, yang ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi. Yang pertama itu kita ke setup dulu. Kemudian di sini ada balance. Kemudian di sini ada account opening balance, kita klik. Nah, setelah itu kita masukin akun-akunnya sama dengan yang ada di soal. Yang pertama itu kan ada cash in bank. Berarti cash in bank itu kita masukin 41.520. Nah, kalau sudah ini electronic clearing account itu nggak ada, petty cash itu 9.800. Kemudian akun receivable itu 85.800. Nah, kemudian di sini kan harusnya allowance for the full debt ini tuh posisinya itu ada di debit, karena di sini di neraca posisinya di kredit, jadi ada perlakuan khususnya, yaitu kita menambahkan minus di uh, opening balance yang akan kita tulis gitu. Jadi di sini kita tulis minus dulu, berarti minus 11.800. Nah, kalau misalnya dalam kurung ini berarti sudah bisa ya. Kemudian di sini ada merchandise inventory-nya 520 juta. Kemudian di sini store supplies 9.800. Kemudian prepaid insurance 15.300. Kemudian prepaid
rentnya itu 21.300.000. Kemudian 15.500.000. Kemudian equipment at cost-nya itu kita lanjut di sini berarti cuma sampai prepaid tax. Next. Nah, di sini ada equipment at cost itu 63.300. Nah, di sini ada equipment akumulasi depresiasi. Nah, kan di sini itu posisinya ada di kredit yang harusnya itu posisi awalnya itu harusnya di debit. Jadi karena posisinya di kredit ada perlakuan khusus, jadi sebelum kita tulis itu harus menggunakan minus dulu. Kemudian harganya itu 16.500.000. Yang payroll kita lewat, kemudian di sini ada liability sebesar equipment account payable-nya itu 69.300. Kemudian expense payable itu 3.900. Kemudian income tax payable-nya itu nggak ada, jadi kita next aja. Kemudian PPM payable-nya juga 1.500.000. Kemudian PPN on call income-nya nggak ada. Nah, kemudian di sini ada Bank Permata Loan itu 301 juta. Kemudian di sini full tax credit-nya itu nggak ada ya kita. Next. Kemudian di sini ada equity-nya itu ada Andrian 365.250. Kemudian di next di sini itu kan ada Andrian drawing karena harusnya itu posisinya tuh di kredit dan sedangkan ini posisinya itu ada di debit, maka ada perlakuan khusus jadi kita tulis minus 25.400. Kemudian data itemnya itu nggak ada, kita next. Kemudian di sini ada sales itu sebesar 503.300. Kita next. Sales return-nya nggak ada, kita next. Cost of goods sold itu 314.100. Kemudian di sini freight paid-nya itu 8.800. Kemudian advertising 4.200. 4.200. Kemudian 8.700. Kemudian store supplies 4.750. Kemudian di sini bad debt. Bad debt itu 15.100. Kemudian 16.500. Kemudian insurance expense itu 14.300. Kemudian rent expense 23.300. Kemudian wage-nya 36.300. Kemudian other operating expense itu 9.300. Nah, wage and salary-nya itu nggak ada ya.
employee expense-nya juga dilewat, kemudian interest revenue itu 6.100.000. Kemudian di sini ada interest expense 9.480.000. 9.480.000. Kemudian di sini ada bank service itu 6.600.000. Maaf teman-teman, sepertinya ada yang salah. Di sini akan saya cek dulu. Ini harusnya itu eh 0 ya, karena balance. Tapi ini sepertinya ada kesalahan sebentar ya. Nah, oke. Di sini udah semua. Ternyata saya salah masukin nolnya kelebihan. Jadi, setelah kita cek, itu udah balance ya teman-teman. Di sini amount left to be allocated-nya itu udah 0. Jadi, kita klik OK. Nah, kemudian kalau misalnya sudah, itu kita membuat daftar apa customer dan suppliernya gitu. Nah, kemudian di sini kan kita masih udah berada di comment center ya. Jadi kita pertama itu uh, mencari apa akun card filenya dulu. Di sini kita klik, kemudian kita klik card list. Nah, kemudian di sini kan ada tabel ada bagian customer dan supplier. Jadi kita
ke bagian customer dulu, nah terus kita scroll dulu. Nah, di sini ada daftar customer dan supply-nya. Nah, ini yang akan kita masukkan di dalam tabel sini. Kita klik new, kemudian di sini kita tulis daftar customer terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Tekno Komputer. Kita tab. Nah, card ID-nya itu berarti C001. Kita tab lagi, tab alamatnya kita copy paste aja. Ini Bandungnya nanti. Kemudian kita tab lagi city-nya Bandung. Kemudian Jawa Barat. Terus kodenya di nah itu Indonesia. Kemudian nomornya itu 08022 623 0197. Oke, kalau sudah kita langsung aja klik new lagi. Di sini ada yang kedua ada Trans Komputer. Kemudian kita tab, cardnya itu berarti nomornya C002, kemudian di tab lagi, kemudian alamatnya itu Jalan Cilenyi Raya nomor 70. Kita copy aja. Kemudian city-nya Bandung, ya, tab Bandung. Tabnya Jawa Barat. Kita tab Indonesia. Kemudian tab lagi, nomornya 022 723 5454. Nah, kalau misal sudah kita klik new lagi, di sini ada Mega Komputer. Mega Komputer. Kita tab, ID-nya C003. Kemudian kita tab lagi, tab alamatnya Jalan Sukasari nomor 12. Nah, kemudian city-nya Bandung. Kita tab lagi Jawa Barat. Kita tab Indonesia. Nomornya 022 621 0164. Kemudian kita klik new lagi. Di sini ada Prima Komputer. Kita tab. Ini kodenya C004. Kita tab lagi. Alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 35. IP-nya Bandung, Jawa Barat, Jawa, apa salah? Bandung, Jawa, Jawa, Indonesia.
022 622 123. Kita kalau misalnya ini udah kita masukin semua, kita klik oke. Nah, di sini kan udah semua ya, sudah terdaftar tuh kan dari mulai dari Tekno Komputer, Trans Komputer, kemudian Mega Komputer dan Prima Komputer. Nah, setelah kita eh, masukin yang customer, kita masukin yang suppliers juga di sini ya. Kemudian kita klik new. Kemudian di sini daftar suppliernya itu yang pertama ada PT Makmur Jaya. Kemudian di tab itu kodenya S001, tab lagi alamatnya BEC lantai 1 nomor 12. Ya, karena ini agak kurang jelas, jadi kita copy paste aja biar cepat. Terus city-nya Bandung. Kemudian Jawa Barat. Tek Indonesia. Tek lagi 022 630 334. Nah, kemudian di next, di new lagi. Nah, di sini namanya CV Setia Abadi. Setia Abadi. Oke, di sini S 002. Kemudian tab alamatnya BIP lantai 3 nomor 231. Copy. Kemudian di sininya Bandung, Jawa Barat, Indonesia 022 380 134 2900. Kita klik new lagi. Yang ketiga itu ada PT Lodan. Kemudian tab di sininya S003. Tab di sini ITC lantai 2 nomor 29. City-nya Bandung. Jawa Barat. Nomor HP-nya 022 630 1234. Nah, kita cek lagi nih PT Lodan, card ID-nya S03 di alamat di ITCL lantai 2 nomor 29 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomornya 022 630 1234. Kita klik OK. Nah, kemudian setelah kita masukkan kode supply, nama-nama supply dan kostum customernya,
kita close aja yang ini. Nah, kemudian kita membuat buku besar pembantu piutang dan utang. Nah, caranya itu kita pertama ke setup. Nah, terus kita ke balance. Di sini ada balance. Di sini ada klik account opening balance. Oke, salah. Salah, maaf ya. Kita ke pertama kita ke setup, kemudian kita ke balance. Nah, di sini ada customer balance. Kita klik yang customer balance. Nah, di sini kan ada daftar customer. Nah, di sini kita yang pertama itu kan ada Tekno Komputer. Kita klik Tekno Komputer. Nah, kita add cell. Nah, di sini udah tertera Tekno Komputer, kita tap. Nah, ini termsnya diganti. Yang awalnya days of month after EOM, kita ganti jadi in a given. Kemudian balance due-nya 30. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini itu invoice-nya itu berarti C001. Kemudian salah, oke. Di sini invoice-nya harusnya kita pakai daftar yang saldo piutang dagang. Itu invoice-nya itu berarti F11/12. F11/12. Nah, kemudian di sini tanggalnya itu 25 November 2020. 2020. Kemudian di sini kita tap lagi memonya itu saldo awal piutang dagang. Kemudian di sini kita tap lagi. Di sini kan ada total including tax. Jadi kita masukin yang jumlah ini, yang 34.100. 34.100. Kita tap lagi. Nah, kalau misalnya sudah, ini PPN-nya kita ganti jadi not reportable. Nah, habis itu kita record. Ini oke aja. Kemudian di sini ada Tekno Komputer, kita ganti jadi Trans Komputer yang kedua ya. Kita add cell, kemudian kita tap lagi. Di sini termsnya kita ganti jadi in a given, ini 30. Kemudian untuk invoice berarti F11/25. Kemudian di sini tanggal 29 November. Di tab di sini saldo awal piutang dagang. Nah, kemudian di sini di tab lagi. Di sini ada 28.600. Di tab lagi, kita ganti jadi not reportable. Kita cek lagi 28.600. Kemudian nomornya 11/25 2029 bulan November. Oke, kita record. Oke. Kemudian di sini ada Mega Komputer. Kita add cell, kemudian di tab lagi. Ini kita ganti lagi. Ini 30. Kemudian ini F11/10. F11/10. Kemudian tab lagi, ini bulan tanggal 23. Kemudian
efek saldo awal piutang juga. Kemudian teksnya tab ini berarti 19.800.000. Ini ganti jadi not reputable. Kita klik. Kalau misalnya sudah sesuai, itu kita klik oke. Oke. Kemudian kita terakhir itu ada Prima Komputer. Kita Excel, terus kita tab. Ini termsnya kita ganti jadi in a given 30. Oke. Enter. Kemudian invoice itu F11 garing 14. Kemudian ini di tanggal 24. F awal piutang gagal. Oke, di sini saldonya itu 3.300.000. Ini ganti jadi MT. Kalau misalnya ini udah semua kita record. Nah, kalau misalnya muncul congratulation, ini berarti udah benar ya. Kita klik OK, ini klik OK, terus kita cari ke customer summary. Nah, kalau misalnya out of balance amount-nya itu sama, berarti ini udah benar ya. Nah, jadi kita selanjutnya masukin daftar saldo utang dagang. Jadi kita ini di close dulu. Nah, kemudian kita ke setup lagi. Terus kita ke balance. Nah, kemudian di sini ada supply balance. Kita klik. Nah, di sini ada 3 eh, perusahaan ya. Yang pertama itu ada Makmur Jaya, kemudian Setia Abadi dan Lodeng. Kita ke Makmur Jaya dulu. Nah, ini kita add purchase. Kita tap lagi. Ini cara masukinnya sama kayak saldo piutang dagang ya. Jadi termsnya ini kita ganti jadi in a given 30. Ini enter, kemudian tab. Ini berarti PO ini kita masukin nomor faktur ya. Ini berarti C 15234. Kemudian tab di sini itu masuknya ke tanggal 3 23 bulan 11 2020. Kemudian tab ini saldo awal utang dagang. Di tab, kemudian di sini masukin jumlah yang termasuk ke dalam termasuk PPN ini juga. Jadi 23.100.000. Kemudian PPN-nya kita ganti jadi NT. Kita record. Nah, kemudian kita ke yang kedua ke CV Setia Abadi, add purchase, kemudian tag lagi di sini termsnya kita ganti jadi in a given. Ini 30. Enter, tag lagi. Ini kita ganti jadi F 1289. Kemudian date-nya itu 20 bulan November 20. Kita tag lagi saldo awal utang dagang. Kemudian tab including tax-nya itu 17.600. Ini ganti jadi not refundable. Ini kita record kalau sudah semua ya. Nah, yang terakhir itu ada PT Lodan. Kita masukin yang PT Lodan. Di sini kita klik add purchase, kemudian termsnya kita ganti 30.
PO-nya itu berarti FK 2011. FK 2011. Kemudian tanggalnya itu tanggal 28 November. Kita tag lagi tag lalu awal utang. Kita tag lagi di sini termasuk pajak 28.600.000. Di sini ada PPN ganti jadi not reputable. Nah, kalau sudah kita record. Nah, karena di sini bacaannya congratulation, berarti kita sudah benar ya teman-teman. Jadi kita klik OK aja. Ini OK. Nah, cara ngecek ini sudah balance atau belum, itu caranya kita klik supply summary, itu tuh out of balance nomornya itu harus 0 ya, biar tahu kalau misalnya itu udah balance. Nah, kemudian setelah kita membuat buku besar pembantu piutang dan utang, kita melanjutkan ke membuat daftar persediaan barang dagangnya. Nah, di sini tuh pertama-tama kita close dulu yang ini. Nah, habis itu kita ke command center lagi, kita cari inventory, kita klik inventory, kemudian kita klik item list. Kemudian kita klik new. Nah, setelah kita klik new, ini kan ada 3 pilihan ya, teman-teman. Ada I buy this item, I sell this item, dan inventory this item. Kita klik centang semua. Nah, setelah kita centang semua, itu tuh kita hmm, kita tulis di sini new. Sebentar. Di sini item numbernya berarti kita tulis IBM. IBM. IBM P230. Oh, salah. Item number itu tuh kodenya ya, teman-teman. 123 kosong. Terus kita tag. Nah, ini namanya IBM P strip 230. Oke, terus kita tap lagi. Nah, udah nggak ada berarti. Nah, terus habis itu setelah kita uh, tulis item number sama namanya, kita udah checklist I buy, I sell, dan inventory. Nah, ini cost of sell account itu kita isi cost of goods sold. Kemudian yang income account for tracking sales kita isi sales. Kemudian di sini asset account for item inventory kita isi merchandise inventory. Nah, terus kita cek lagi ya, cost of sale account-nya itu cost of goods sold, kemudian income account income account of tracking sales diisinya sales, kemudian asset account for item inventory itu merchandise inventory. Nah, setelah di bagian profil ini udah selesai, kita ke bagian buying detail. Nah, kemudian di sini yang buying an unit of mensure itu ditulisnya unit. Kemudian text code when book itu berarti kita isi ppm.
kalau misalnya ini udah kita tambahin dan udah diganti, kita pindah ke bagian selling ini. Nah, di sini ada text code when sold-nya juga, ini kita tulis, kita cari ppn. Nah, terus kalau misalnya kita dimasukin, berarti kita klik OK aja. Karena ini udah selesai, jadi terus kita klik new lagi untuk masukin yang item kedua. Di sini itu berarti ada nomornya A60 PC. Nah, ini tab namanya Acer. Acer P60. Nah, kalau misalnya kita udah nulis kode sama namanya, kita checklist lagi ini bawahnya I buy, I sell, dan inventory this item. Nah, kan sebelumnya kita udah ngatur ini ya, yang cost of sale account, income account, dan asset account ini. Dan ini sama, jadi ini nggak usah diubah. Kemudian kita pindah ke buying detail. Kita lihat buying unit mention-nya udah unit, terus teks kodenya udah PPN, terus selling detail juga udah termasuk PPN, berarti kita klik OK aja, karena itu udah sesuai. Nah, kan sekarang sudah selesai memasukkan persediaan barang. Jadi kita close aja. Nah, kemudian di sini itu kita akan menghitung persediaan menggunakan apa gitu. Jadi cara menghitung persediaan itu menggunakan apa, itu akan kita atur di sini. Nah, yang pertama itu kita masih di inventory ini, kemudian kita ke set item price. Nah, di sini ada pilihan APG cost. Nah, kita klik yang APG cost. Kalau misalnya udah diklik, kita klik OK. Nah, kalau misalnya udah kita mengatur cara menghitung persediaan, kemudian kita masukkan saldo awal dari persediaannya. Nah, kita masih di inventory, kemudian ke count inventory. Nah, kemudian kita klik yang item pertama itu IBMP 230. Nah, itu di sini di persediaan barangnya itu ada 20, kita tulis 20. Terus kita tag supaya diferensinya sama, dan yang asal kita tulis ada 16 ada 16 unit, kemudian kita tag lagi. Nah, setelah kita masukkan unitnya, kemudian kita quick adjust inventory. Kemudian di sini developer adjust account-nya itu kita klik di sini. Kita cari merchandise inventory. Nah, kalau misalnya udah kita ganti yang udah kita tambah merchandise inventory, kita klik continue. Nah, ini akunnya jelas aja. Nah, ini tanggalnya diisi tanggal 31 Desember 2020. Nah, kalau misalnya udah, kita klik, kita isi memonya dulu ya. Nah, memonya itu ditulis saldo awal persediaan barang dagang. Nah, kalau misal udah, kita di sini ada amount, unit cost-nya dulu. Kita isi unit cost-nya itu 16 juta. Kita ngambil unit cost itu dari price per unit. Jadi itu 16. Kemudian amount-nya langsung ketemu, di next aja, next. Di tab, kemudian di sini ada quantity-nya next, unit cost-nya itu 12.500.000. Ini sama ya, 200, next aja.
Nah, kalau misalnya udah, itu kita record. Nah, itu kita udah masukin persediaan barang dagang dan memasukkan saldo awalnya juga ya. Kemudian eh, kita ke memasukkan transaksi-transaksi yang ada di modul. Pertama di sini ada bukti penerimaan kas yang ada di dokumen transaksi nomor 3. Nah, jadi karena bukti penerimaan kas ini tuh eh, kita ke bagian command center lagi di sini, terus kita cari eh sales, iya, terus kemudian kita cari yang receive payment. Nah, kalau misalnya udah ke receive payment, itu kita isi dulu customernya. Di sini kan ada Tekno Komputer. Kita klik Tekno Komputer, kemudian kita tap amount-nya itu 34.100. Kita tap lagi, payment metodenya itu karena cash, ini cash dan pembayaran melalui cek. Nah, ini kita klik yang cek ini. Nah, kemudian kita tap lagi, ini payment Tekno Komputer, tap lagi, di sini ID-nya itu pakai nomor yang ini, jadi BMK 12-1. BMK 12-1. Oke, tanggalnya itu tanggal 3 Desember. Nah, kalau misalnya udah, itu kita tap lagi, tap, tap, tap terus, tap terus. Nah, sampai out of balance-nya itu 0. Jadi kita setelah mengisi ID dan tanggal, itu kita tap terus hingga out of balance-nya itu 0. Kalau misalnya udah, itu kita tinggal record. Nah, kalau sudah, berarti kita ke transaksi selanjutnya. Ini kita cancel aja, kita keluarin. Nah, selanjutnya itu ada dokumen transaksi nomor 4 yang dimana ini memasukkan voucher kas kecil. Nah, cara memasukkan voucher kas kecil itu yang pertama ini kita ke command center lagi, kita keluarin lagi tadi kan, terus kita ke banking. Nah, kemudian kita ke bagian spend money. Kemudian setelah masuk ke spend money, kita yang cash in bank ini kita ganti jadi petty cash karena ini akan memindahkan ke ada transaksi dalam kas kecilnya gitu. Kemudian setelah itu kita tulis nomor ceknya itu berarti V12-2. V12-2. Kemudian tanggalnya itu 4 Desember. Kemudian kita tap lagi. Nah, amount ini diisi sama jumlah yang ini, berarti 975.000. Kita tap, ini card-nya lanjut, lanjut. Ini memonya itu pembayaran listrik dan telepon bulan November. Nah, udah. Kemudian kita tap lagi. Ini ACC ini kita isi expense payable.
expense payable. Nah, ini amount-nya itu 975, kita tap. Tap, tap. Nah, terus kita kan udah out of balance-nya itu kan udah 0 ya. Jadi kita tinggal record aja. Oh iya, jangan lupa ini teks impulsifnya juga kita hapus. Diklik aja, terus kita record. Nah, kalau misalnya udah, itu kita ke transaksi selanjutnya. Oh, oke. Sebentar. Kemudian, iya, kemudian di sini kita masukin transaksi selanjutnya itu ada dokumen nomor 5, ada faktur. Ada faktur eh, penjualan, yang dimana ini kita cancel dulu aja. Nah, kalau misalnya ada faktur penjualan, berarti kita ke sales, terus kita cari yang enter sales, kemudian kita klik yang layoutnya dulu, kita ubah jadi item. Kalau misalnya udah, kita klik OK. Nah, kalau misalnya ada customer ini, kita ganti jadi trans komputer ya. Trans komputer. Nah, kalau misalnya udah semua, ini terms-nya kita ganti jadi in a given 30. Kemudian di sini kita tap terus sampai ketemu invoice. Invoice-nya ini nomor ini ya. Jadi F12-1. Kemudian tanggalnya itu tanggal 6 Desember. 6 Desember 2020. Kemudian kita tap lagi, tap. Ini ship-nya itu berarti kuantitinya. Jadi kuantiti yang dibeli itu ada 9 untuk IBM. Kita tulis 9. Kemudian tap, tap. Nah, ini klik yang IBM. Tap lagi, price-nya itu 18 juta. Oh ya, jangan lupa teks impulsifnya kita hapus centangnya. Kemudian di sini kita tulis 18 juta. Tap. Diskonnya nggak ada, totalnya 162 juta. Next, next, sampai ke baris selanjutnya itu beli Acer 7 buah, di enter terus di tab, ini ganti jadi Acer, dipilih, tab lagi, harganya 14 juta. Di tab lagi, di tab lagi. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita cek di sini balance due-nya itu 286 sama dengan jumlah total yang ada di faktur, berarti itu kita udah benar ya. Nah, kalau misal udah, itu kita record aja. Nah, ini untuk transaksi pembelian yang menggunakan faktur. Nah, kemudian kalau misalnya udah memasukkan transaksi yang ini, kita ke transaksi selanjutnya. Itu di sini ada transaksi retur ya teman-teman, karena di sini ada nota kredit. Nah, jadi di sini cara memasukkannya itu, yang pertama kita buka common command center, ini kita cancel lagi. Nah, kemudian setelah kita buka
command center, kita ke bagian enter sales lagi, berarti yang tadi ya. Nah, sebenarnya cara masukinnya sama kayak faktur tadi, cuman ada perbedaan. Nah, jadi pertama-tama tuh kita isi dulu customer-nya, itu kan dari transkomputer. Nah, kemudian tonusnya itu kita ganti jadi in a given, kemudian di sini 30, kemudian di tab, ini invoice-nya itu tulis di sini ya, NK12-1. Kemudian di tab lagi, ini masuk ke tanggal 7 Desember. Kemudian di tab. Nah, di sini karena di sini ada faktur penjual ada retur, maka retur ini ditulis di dalam kuantitinya menjadi minus karena mengembalikan gitu. Jadi kita tulis -2 unit. Kemudian kita next, itemnya itu IBM. Next lagi, harganya itu 18. Ke tab lagi sampai ke barisan selanjutnya. Nah, kalau misalnya untuk yang asar itu dikembalikannya 1 unit, jadi -1. Tab, ini jadi asar, tab lagi, ini 14 juta. Next, terus, nah, kalau misalnya balance due-nya itu 55 juta, berarti ini udah benar ya. Nah, terus habis itu kita mau ganti setting di item number yang kita klik yang arah tanda panah ini. Kemudian kita ganti di bagian sales karena adanya retur, jadi bukan masuk ke sales, tapi ke sales return. Kita ganti dan cari sales return. Nah, kalau misalnya udah, kita klik. Kalau misalnya sama juga di asal, itu tuh kita klik tanda panahnya, kemudian sales ini kita ganti jadi sales return. Kita klik OK. Nah, kalau udah semua, berarti kita tata caranya itu ini menulis minus untuk retur dan mengubah setting di bagian panah. Berarti udah semua, itu kita klik record. Nah, kalau misalnya kita udah klik record, itu kita ke bagian register. Jadi kita caranya di kita ke register yang ini, klik register, kemudian cari yang return and credit. Nah, kalau misalnya udah return and credit, itu kita klik sebentar. Oh ya, ini kita ubah dulu settingnya. Jadi 1 Januari 2020 ke 31 Desember 2020. Nah, kalau misalnya udah, kita ke bagian, kita cari yang retur tadi. Ini udah tertera berarti NK12-1. Kita ke return and credit. Nah, kalau misalnya udah ke return and credit, itu kita klik yang apply to sell. Kita klik. Nah, kan ini sama. Udah. Jadi kita tap terus. Tap. Nah, kalau misalnya udah di tap terus dan hasil out of balance-nya udah 0, ini udah benar ya teman-teman. Jadi kita klik record. Nah, udah terjual, udah hilang di bagian return and credit, berarti itu udah selesai. Kemudian kita ke bagian
transaksi selanjutnya itu di bagian di sini sebentar. Nah, di sini itu ada transaksi nomor 15. Yang dimana di sini ada pembelian dari PT Angkasa. Nah, cara memasukkan faktor pembelian itu tuh yang pertama kita ini close dulu. Ini juga kita close dulu. Nah, yang pertama ini kita ke purchase. Kemudian kita cari yang enter purchase ini, kita klik. Nah, kemudian kita cari suppliernya itu dari, kalau di sini itu PD Angkasa. Kita, CV Setia Abadi, maaf. Ini CV Setia Abadi, kita klik. Kalau misalnya udah, coba, maaf, sepertinya kelewat, itu harusnya kita ke layout dulu, kemudian item, kita pilih yang item, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, ini kita isi CV Setia Abadi, kemudian kita ganti termnya menjadi in a given 3, tab, tab, tab. Purchase-nya itu nomor F06. Tanggalnya 26 Desember 2020. 6 Desember 2020. Kemudian kita tab terus. Nah, di sini ada pembelian sebanyak 12 item untuk IBM. Tulis 12, di tab. Item number itu kita isi yang IBM. Ini deskripsinya IBM dan harganya itu 16.400. 16.400. Tab. Terus ini udah kelebihan. Oh iya betul. Ini totalnya 196, di tab terus sampai ke tabel paragraf selanjutnya. Kemudian di sini Acer itu membeli sebanyak 11 unit. Kemudian di tab terus, kemudian di sini klik Acer, kemudian di tab, kemudian di sini ada 12, harganya 12.400. Di tab lagi, tab, ini udah benar 136.400, di tab lagi. Nah, kalau misalnya udah, kita lihat balance due-nya sama kayak gini atau tidak. Nah, oh ya, kalau teman-teman jangan lupa ini teks inklusifnya itu di eh, hapus centangnya. Jadi ini kayaknya kita ulang lagi, yang di bagian harganya itu kita ubah jadi 16.400. Ini juga kita ubah jadi 12.400. Nah, kalau misalnya udah, itu balance due-nya itu 366.520. Nah, ini udah benar ya, teman-teman. Kemudian di sini tadi kan kita mengubah pengaturan kan. Jadi ini kita diubah lagi. Jadi sales return-nya kita ganti jadi sales. Nah, ini klik OK. Kemudian yang asal juga kita ganti. Ini sales return diganti jadi sales. Kalau udah kita klik OK. Nah, kalau misalnya dirasa benar dan ini sama balance due dan udah dibenerin juga di bagian item nomor ini, kita klik record. Nah, ini kita klik yes aja. Oh, ini klik no aja. Nah, kalau misalnya udah, kita keluarin lagi.
Jadi kita selanjutnya itu diminta untuk mengecek semua transaksi yang udah kita masukin sebelumnya. Nah, ini tuh menentukan apakah udah benar jurnalnya atau belum gitu. Jadi cara cara kita mengecek itu pertama kita kan ke comment center ini dulu, kemudian kita ke bagian purchase ini dan masih di purchase, kemudian ke transaksi jurnal ini. Kita klik. Nah, ini kita ubah dulu setting tanggalnya ke 1 Januari 2020. Kemudian kita lagi di sini ubah 12 Januari 31 Januari 2020. 31/12. Nah, kalau misal dirasa udah, di sini ada beberapa ya. Ada beberapa akun. Nah, ini udah kelihatan kan cara penjualan jurnalnya. Kita close aja. Nah, kemudian selanjutnya itu kita mau melihat data auditor, apakah sudah benar atau masih ada yang salah gitu. Nah, cara untuk melihat data auditor ini kita ke bagian akun, kemudian ke bagian company data auditor, kemudian di sini kita next aja, kemudian di next lagi. Nah, ini kita ganti, tanggalnya ganti di yang bagian end date itu jadi 31 Agustus 31 Desember 2020. Kita kalau misalnya sudah diganti itu kita run review. Nah, di sini kan ada scan for future date transaction. Nah, ini ada yang salah sepertinya. Nah, kita tuh bisa mengubah dan bisa melihat. Caranya itu di display. Sebentar. Nah, di sini tanggalnya ternyata belum diubah ya, teman-teman. Sebentar, berarti ini salah di bagian return. Oke, kita ke oke dulu. Kemudian kita ke kita close dulu. Kita ke bagian command center lagi. Sebentar. Terus kita ke bagian uh, sales. Karena ini ada faktur, ada pengembalian. Kita buka ke sebentar. Ke bagian yang ini. NK. Kita ubah dulu sebentar. Kita cari dulu yang mana yang salah. Trans komputer. Berarti
12. Dan mari kita hapus dulu, kita ulang aja transaksinya. Sebentar, berarti bisa angka 12. Oh, sorry ya, mari kita hapus yang ini dulu, bagian ini berarti bentar sebentar. Nah, itu sudah dibenerin ya, teman-teman. Ternyata itu salah di bagian tanggal pas menjual retur tadi. Kita coba run review lagi. Kalau misalnya udah ke checklist semua, itu berarti udah bener ya teman-teman. Kemudian kita next. Nah, itu udah tanggalnya udah sesuai, kita ke run review lagi. Dan ini ke checklist semua. Berarti ini udah bener semua ya teman-teman. Jadi kita finish aja. Nah, ini no aja karena ini bukan print. Nah, sudah selesai teman-teman. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.